Nah, sahabat-sahabat bisa lihat untuk perakarannya sudah mulai memasuki akar dan anak akar. Begitu juga sebaliknya ke atas. Nah, ini bisa dilihat untuk percabangannya. Jadi cabang pertama, cabang kedua, atau cabang anak cabang, atau ranting anak ranting. Nah, jadi seperti itu. Jadi serentak atas dan bawah itu dia jadinya bareng. Nah, kalau memang ada pilihan lain, Bang, pilih akar dulu atau percabangan dulu. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya pilih ke pondasi awal. Tetap dari awal saya bilang perakaran itu penting dan nomor satu. Nah, sebabnya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, di konten kali ini kita akan ganti media, sekaligus kita cek perakaran sebuah bahan bonsai sancang ya. Bener-bener saya program dari nol. Nah, untuk cara programnya atau saya membuat perakarannya seperti apa, nanti bisa dilihat untuk video-video saya sebelumnya atau dokumentasi khusus saya buat sebuah bahan bonsai ini. Itu sudah dari awal sampai sejadi ini sudah saya upload kemarin. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat seperti apa dari awalnya. Kalau untuk dari awalnya dulu ini berbatang dua atau twin. Nah, cuman sekarang itu saya proyeksikan itu semi twin. Jadi dia untuk batang yang pertamanya itu tidak terlalu besar. Nah, bisa kita perdekat sekarang. Oke, sebentar ya, agak susah ini. Masalahnya tripodnya abal-abal. Belum ada yang endorse. Nah, oke. Bisa dilihat untuk sahabat-sahabat semua. Untuk gerak dasarnya sudah terlihat ya. Pohon ini akan condong kemana, pasti sahabat-sahabat sudah tahulah untuk posisinya seperti apa. Nah, ini coba sambil kita buka medianya, kita korek-korek dulu, kita bersihkan medianya ya. Nah, misalkan sahabat-sahabat banyak kemarin nanya yang Bang, untuk sancang ini kok punya saya sering mati ranting, kenapa? Nah, salah satunya di media ini. Jadi media yang kurang subur atau dia telat ganti media, biasanya pertumbuhannya itu memang kalau untuk sancang kan dia masih hijau. Nah, terus yang kedua itu biasanya kalau untuk sancang, khususnya sancang ini ya, itu biasanya daunnya dia mengecil. Walaupun itu di los, biasanya daunnya mengecil kalau dia memang nutrisinya sudah tidak maksimal atau medianya sudah minta diganti. Nah, nanti bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua. Nah, ini sambil kita bersihkan untuk medianya. Oh ya, kemarin juga ada yang DM di Instagram saya ya, Instagram saya Bonsai Deso itu minta pendapat. Jadi seperti ini, sahabat-sahabat kita ini dia sudah paham untuk pemrograman akar yang bagus itu seperti apa. Cuman ketika percabangan sahabat-sahabat ini agak sedikit susah untuk menentukan gayanya mau dibuat seperti apa. Nah, ini banyak banget, kemarin juga ada beberapa sih, bukan banyak banget. Nah, jadi kita bantu beliau-beliau atau sahabat-sahabat kita. Saya suruh kirim fotonya, terus perakarannya, yang pasti foto detailnya seperti apa, pohonnya seperti apa. Nah, kita bantu untuk mengarahkan sebuah bahan bonsainya. Nah, jadi alhamdulillah sudah ada beberapa yang bisa saya bantu karena saya juga masih benar-benar tahap belajar, saya masih pemula. Jadi kita di sini sama-sama sharing, bukan saling menggurui. Tidak ada guru kalau untuk di bonsai ini. Itu patokan saya, pakem saya tidak ada guru. Jadi saya pengen terus belajar agar sahabat-sahabat juga mudah untuk memahaminya, biar kita bisa sama-sama untuk memajukan dunia perbonsaian. Nah, jadi pakem saya seperti itu. Misalkan kalau untuk masalah kayak rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalau ilmu itu bisa dicopy, rezeki tidak akan bisa dipaste. Ingat, kalau semua sahabat pasti punya agama, itu pasti tertanam di diri sahabat-sahabat semua. Nah, oke, lanjut sambil kita bersihkan.
Ini kemarin sebenarnya untuk top mahkotanya itu ada sudah panjang sebenarnya, itu kan ini kurang enak sebenarnya ngelihatnya, cuman nggak apa-apa, nanti saya kasih untuk apa namanya problemnya seperti apa. Itu di tengah itu yang top mahkota itu, di bawahnya kan dia kayak ngeti ya atau nge-L itu. Nah sebenarnya top mahkotanya itu sudah bener, cuman karena dia stuck, saya lama mengganti media untuk bahan bonsai ini itu kemarin terbengkalai. Nah makanya saya nolkan ulang, saya tunggu bener-bener dari nol. Saya nolkan ulang dan alhamdulillah sudah terubus baru untuk top mahkotanya itu. Makanya kalau untuk kemarin itu kendala saya yang pertama untuk khususnya bahan ini ya, ini kemarin saya telat ganti media. Yang kedua untuk perawatannya tidak saya kontrol. Nah kalau untuk membuat bahan bonsai ini diusahakan sering-sering dikontrol untuk dia percabangan medianya. Misalkan kita mengawati, diusahakan jangan terlalu masuk banget, karena kalau dia terlalu masuk jadinya juga kurang maksimal kalau menurut saya pribadi ya. Nah ini pasti ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semua setelah melihat sebuah bahan bonsai ini. Nah itu ada ikatan batu ya. Sahabat-sahabat bisa lihat seperti ada batu itu saya coba mau menambahkan akar, karena yang di sebelah situ sebenarnya untuk akarnya kan sudah keliling semua. Cuman saya pengen merapatkan perakarannya, nanti bisa menyatu atau enggak. Nah nanti coba bisa di komentar ya. Misalkan sahabat-sahabat mengalami tempel akar seperti ini, bagus atau enggak, atau rekomendasi atau enggak untuk sebuah sancang maksudnya. Nah untuk tingkat keberhasilannya itu yang saya pertanyakan. Nah kecuali kalau kita gabung seperti ini itu dengan dipaku, itu pastikan dia menyatu atau menempel. Cuman ini saya tempel aja. Nah ini sambil kita bersihkan ya. Oh ya sebelum lanjut, sampai lupa saya. Sebelum lanjut jangan lupa di like dulu, karena satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke yuk lanjut. Nah bisa dilihat untuk tingginya sendiri sebuah bahan bonsai sancang ini kurang lebih ya masih sekitar 15 cm lah. Nah nanti mentok-mentok paling maksimal itu 30 cm udah bener-bener rapat banget. Nah bisa dilihat dari gerak dasarnya. Nah ini yang saya katakan tadi itu dulunya dia twin atau berbatang dua, bener-bener V. Sekarang saya belokkan untuk dia cabang pertamanya di situ, karena pondasi akar yang sebelah kiri dari layar itu dia sudah dominan. Nah jadi di bawah cabang pertama itu diusahakan ada akar yang benar-benar kokoh. Makanya saya bilang dari awal saya ngonten itu perakaran sangat penting, disitulah tujuan saya. Oke bisa dipahami. Nah kita lihat untuk perakarannya lebih dekat. Nah jadi tahapnya ini dia sudah memasuki akar dan anak akar. Nah sama halnya ke atas, ke percabangan, dia cabang dan anak cabang. Nanti selanjutnya ranting ke anak ranting dan seterusnya. Jadi kita program sebuah bahan bonsai ini, saya pengennya itu, saya konsep dari awal itu ketika bawahnya sudah jadi, atasnya juga sudah jadi. Jadi balance, intinya dia seperti itu. Dia tidak akarnya dulu yang bagus, untuk atasnya juga belum. Nah jadi saya program serentak untuk jadinya. Nah jadi seperti itu. Nah oke, kemarin sudah ada beberapa yang nanya, Bang beli catok miringnya itu di mana? Kemarin saya bilang memang untuk sebuah catok ini itu menurut saya pribadi ya, ini saya tidak di endorse sama sekali. Saya memang benar-benar pure pengen mempromosikan. Itu memang sangat rekomendasi sih kalau menurut saya pribadi. Dengan harga 100.000 sahabat-sahabat sudah mendapatkan catok seperti ini. Nah untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya, untuk nama
tokonya itu dia Karya Teknik namanya. Nanti bisa sahabat-sahabat check out di Shopee-nya. Itu nanti langsung dikirim. Untuk pengirimannya juga dia sangat cepat. Untuk adminnya juga enak. Nah, ini kita coba untuk motong, dia langsung. Untuk potongannya juga dia rapi, worth it lah kalau menurut saya pribadi. Dengan harga 100.000 itu sangat worth it. Nah, sambil kita seleksi untuk percabangannya, nah nanti bisa dilihat ya hasilnya seperti apa untuk teknik-teknik saya untuk membuat percabangan. Karena beda orang itu beda-beda sih konsepnya. Jadi kita tidak akan, saya pribadi tidak akan, ini hasil saya ini paling maksimal. No, tidak ada patokan untuk seperti itu. Kalau prinsip sahabat-sahabat semua ini bonsai saya paling bagus atau gimana, salah besar sebenarnya. Karena di atas langit masih ada langit. Ingat itu. Oke, kita lanjut ya. Sambil kita bersihin. Nah, diusahakan ini sambil kita sharing juga ya, berbagi pengalaman. Bisa dilihat dari gerak batang ini, ketika kita mau mengeksekusi sebuah bahan bonsai ya, misalkan entah pruning atau dan lain sebagainya, diusahakan untuk batangnya ini disikat. Tujuannya buat apa? Supaya misalkan ada lumut atau jamur yang menempel di batang atau badan bonsai bahan kita, itu dia tidak menjadikan nanti parasit. Karena lama kelamaan kalau memang sudah banyak lumut menempel, itu dia tidak dibersihkan, dia malah jadi parasit. Itu bisa dipastikan seperti itu. Jadi kita sambil mengerjakan bonsai itu sekalian aja, jangan cuman pruning aja, sekalian aja sih dibersihkan. Untuk waktunya juga nggak lama juga kok. Kecuali kalau dia sudah benar-benar naik pot ceper, itu harus lebih intensif lagi. Harus benar-benar kita perhatikan lagi. Cuman kan kita masih proses, karena saya pribadi pencinta proses. Ya memang lama untuk prosesnya, cuman dengan hasil karya kita sendiri itu di hati itu rasanya tuh senangnya kayak luar biasa kayak gitu. Ini loh hasil karya saya sendiri gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat juga harus seperti itu. Oke, kalau memang kita males atau ini sahabat-sahabat punya banyak uang langsung beli pun nggak masalah. Itu nggak masalah, diperbolehkan banget itu malahan. Kalau nggak pengen ribet, simpel dan lama, itu kita cara instannya tinggal beli udah kelar pokoknya. Cuman ya sahabat-sahabat juga harus lihat ketika membeli sebuah bahan bonsai, itu harus dilihat dulu karakternya seperti apa. Nah, bisa dilihat untuk percabangannya. Nah, ini kemarin kan ada itu bekas potongan yang paling belakang. Itu kemarin sebenarnya ada pengen saya buat untuk bag. Cuman alhamdulillahnya untuk bagnya ini dia tumbuh. Nah, itu bisa dilihat yang atasnya itu. Itu alhamdulillah sekarang sudah tumbuh. Dan saya tidak pakai, langsung saya potong aja. Itu juga bisa menjadikan karakter tua. Jadi seperti ngerak. Ini nanti setelah kita seleksi seperti ini, kita bersihkan. Oke, jangan lupa di like dulu sebagai uang parkir. Sahabat-sahabat bisa lihat.